Kristus bangkit, Kristus mulia, wartakan dengan bangkit. Kristus bangkit, Kristus mulia, wartakanlah dengan jaya. Kita seringkali mendengar kata kebangkitan Kristus, tapi kita tidak tahu kira-kira apa makna di balik kata kebangkitan itu. Yesus pernah mengatakan demikian, ketika aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Setelah peristiwa kebangkitan Kristus, murid-murid kemudian membuka mata akan tujuan mereka dipilih oleh Kristus. Tentunya mereka menyadari bahwa mereka dipilih untuk mewartakan karya keselamatan Allah. Dan teman-teman tahu, karya keselamatan itu mulai terjadi ketika Yesus dibangkitkan dari antara orang-orang mati. Kita mungkin sering mendengar kata kebangkitan, tapi saya yakin kita belum mengetahui kira-kira apa makna dari kata kebangkitan itu. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman sekalian untuk mendengarkan secuil penjelasan dari teman-teman kita tentang kebangkitan Kristus itu. Oleh karena itu, mari ikuti saya. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi, brother. Ada yang bisa dibantu? Oh ya, gini, Suster. Kami masih bingung tentang istilah kebangkitan Yesus. Memang selama ini kami dengar tentang kebangkitan, tapi kami perlu mengetahui kira-kira apa makna dari kebangkitan Yesus. Mungkin Suster bisa menjelaskan sedikit tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus sebagai tanda eskatologis Allah. Gereja perdana menafsirkan makna kebangkitan Yesus merupakan peristiwa eskatologis. Yesus disebut sebagai yang pertama yang bangkit dari antara orang mati. Meskipun pada zaman orang-orang Yahudi, pada zaman Yesus, sudah mengimani akan kebangkitan orang mati, kecuali kelompok Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan. Menurut tradisi biblis, kebangkitan hanyalah mungkin terjadi sebagai tindakan Allah. Tindakan membangkitkan orang mati hanya eksklusif dilakukan oleh Allah dan hanya Allah yang mampu melakukan. Demikianlah kebangkitan Yesus bukan hanya merupakan tindakan eskatologis Allah, melainkan juga pewahyuan diri eskatologis Allah sendiri. Sehingga kebangkitan Yesus menjadi pewahyuan dan perwujudan kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus sendiri. Dalam kebangkitan Yesus itu, Allah menyatakan dan menyingkapkan kasih setianya dan mengiyakan serta mengidentifikasikan dirinya secara final dan pasti dengan Yesus dan segala karya dan pewartaannya. Selamat pagi, Suster. Brother ya? Lagi ngapain, Suster? Oh, ngerasa. Nah, ini loh, Suster. Kami masih bingung tentang kebangkitan. Kira-kira Suster tahu nggak apa makna teologis dari kebangkitan Kristus itu? Untuk bisa dijelaskan sesuai penjelasan dari Suster tentang kebangkitan. Pengen tahu? Ya. Makna teologis kebangkitan Yesus sebagai cara baru kehadiran Yesus Kristus. Sebelum wafat, Yesus hanya hadir secara fisik dan lokal, yaitu di Palestina. Kini, dengan kebangkitannya, kehadiran Yesus selalu melalui dan dalam Roh Kudus. Artinya, Yesus hadir dimanapun tanpa terbatas ruang dan waktu, karena Ia hidup sebagai Tuhan yang mulia. Melalui kebangkitannya, nama Immanuel yang diberikan kepada Yesus dalam Injil Matius bab 1 ayat 23 yang artinya Allah menyertai kita, memiliki kepenuhan maknanya yang universal. Kehadiran Yesus bukan hanya kehadiran yang pasif, melainkan kehadiran yang membawa
keselamatan, dan pembebasan. Kehadiran Yesus kita terima secara istimewa dalam perayaan Ekaristi. Selain tentu saja, Ia juga hadir dalam sabda maupun saat gereja berdoa. Yesus juga hadir dalam pribadi kita umatnya, teristimewa yang miskin dan menderita, agar kita dapat bersolider dengan sesama. Sebagaimana Yesus sendiri juga bersolider dengan kita, yaitu dengan rela menjadi manusia seperti kita. Halo Frater, selamat pagi. Selamat pagi. Wah, lagi main musik ya Frat? Ya, musik. Main lagu apa Frat? Lagu Kebangkitan Kristus. Oh, lagu kebangkitan, yang Ya. Kristus bangkit itu ya? Ya, Aduh Frater, ini aku lagi bingung loh tentang apa kebangkitan Kristus itu. Mungkin Frater bisa jelaskan sedikit makna dari kata kebangkitan Yesus itu sendiri. ya bisa. Terima kasih Frat. Ya. Kebangkitan Yesus sebagai peristiwa keselamatan. Kebangkitan Yesus merupakan awal dan perintis kebangkitan semua orang mati. Yesus sendiri dikatakan sebagai yang sulung dari antara orang-orang mati. Kebangkitan Yesus merupakan peristiwa yang terbuka untuk masa depan dan kepada dunia masa depan. Dunia masa depan adalah pembunuhan akhir zaman, di mana manusia diubah oleh Allah menjadi manusia baru dalam dunia baru. Kalau sekarang kebangkitan orang mati sudah terlaksana dalam diri Yesus, itu berarti hari penyelamatan pada akhir zaman telah dimulai. Hari penyelamatan sudah datang, terwujud dan terlaksana dalam diri Yesus. Yesus Kristus sendiri melalui wafat dan kebangkitannya menjadi keselamatan bagi dunia. Paulus berkata, Yesus ini telah diserahkan oleh karena pemberontakan kita dan diselamatkan oleh pembenaran. Di dalam Yesus Kristus, Allah kemudian mengaruniakan pengampunan dosa, bukan hanya dosa-dosa kita, melainkan dosa seluruh dunia. Itulah sebabnya mengapa peristiwa kebangkitan Yesus dimaknai atau sebagai peristiwa keselamatan. Terima kasih Frater, selamat pagi. Pagi, Frater. Oh, lagi baca buku ya Frater? Iya, lagi baca buku. Baca materi apa Frater? Tumben lihat semangat sekali tuh. Ini tentang misteri Paskah, Frater. Oh, tentang misteri Paskah ya Frater? Iya. Aduh, kebetulan Frater, aku lagi bingung nih tentang misteri Paskah, kebangkitan Yesus itu loh. Kira-kira mungkin Frater bisa jelaskan sedikit tentang makna kebangkitan Yesus supaya sangat. Oh, kebangkitan Yesus. Bisa ya Frater? Bisa. Oke. Peristiwa kebangkitan Yesus, naiknya ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai peristiwa peninggian dan pemuliaan Yesus oleh Allah. Peristiwa naiknya Yesus, kebangkitan Yesus, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa tidak dapat dipisahkan, karena ini menunjukkan pemuliaan dan peninggian Yesus oleh Allah. Sama seperti ular yang ditinggikan oleh Musa di padang gurun, kenaikan Yesus juga menunjukkan pemuliaan yang sama. Dengan naik ke surga, Yesus menunjukkan kemuliaannya. Ia dimuliakan oleh Allah. Dalam tradisi orang Yahudi, terdapat 3 jenis dunia. Dunia atas, dunia manusia, dan dunia orang mati. Dengan turun ke dunia orang mati kemudian naik ke surga, Yesus menunjukkan bahwa ia juga akan mengantar jemaat sampai pada dunia atas atau tempat Allah bersemayam. Hal yang unik dari kenaikan Yesus ke surga ialah Yesus naik ke surga sambil memberkati jemaat. Dalam hal ini, diandaikan bahwa Yesus naik ke surga bukan melepaskan diri dari dunia ini, tetapi dengan naik ke surga dengan mengambil jarak, ia sekaligus memberkati jemaat. Juga, sebelum naik ke surga, Yesus berada bersama dengan muridnya 40 hari.
Hal ini dipandang sebagai saat Yesus mempersiapkan gerejanya sampai dari naiknya ke surga hingga pada ia kembali lagi. Kembali dengan cara yang sama ia naik ke surga. Karena 40 hari dianggap sebagai waktu pembebasan. 40 tahun bangsa Israel berada di padang gurun. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ungkapan duduk di sebelah kanan mengungkapkan kekuasaan, kewenangan yang dimiliki seseorang. Dengan mengungkapkan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kita percaya bahwa Yesus kini memiliki kewenangan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dengan demikian, Yesus pun akan menjadi perantara bagi kita, jemaatnya, orang-orang yang percaya kepadanya, juga kepada Allah dengan kewenangan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Halo teman-teman, kita telah mendengar penjelasan tentang makna teologis tentang kebangkitan Yesus yang dijelaskan oleh kedua suster dan juga kedua frater. Semoga penjelasan yang mereka sampaikan meneguhkan kita, menguatkan kita untuk semakin kuat dalam iman kita. Terlebih khusus semoga kita tetap meyakini akan peristiwa kebangkitan Yesus itu. Kira-kira itu yang disampaikan oleh teman-teman kita. Semoga video singkat ini bermanfaat. Terima kasih. Tiga. Tapi itu tuh kayak hanya Iya, nanti